five pillars of Islam. Five pillars of Islam. Five pillars of Islam. Today we will be reading a short passage. Hari ini kita akan mempelajari satu bacaan tentang rukun Islam. Atau kalau dalam istilah bahasa Inggris kita kenal dengan five pillars of Islam. But before that, I'm gonna divide you into some groups ya. Tapi sebelumnya mau ibu bagi dulu jadi 5 kelompok. Okay? Please count from 1 until 5. Starts from you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait. 1 until 5. Udah kumpul sama sesuai sama nomornya masing-masing ya. Okay. Now I'm gonna give you some handouts. Where is 1? 2, 3, 4, 4. Teksnya sama ya. Silahkan dibaca dulu teksnya masing-masing. Please underline or highlight the unfamiliar words. Kalau ada kosakata yang nggak paham atau terasa asing, boleh di highlight dulu. I'm gonna give you 3 minutes. 3 menit cukup? What's your unfamiliar words? Group 2. Sorry? Revelation. Ya, saksian. And then faith is iman atau kepercayaan ya. Belief juga sama. Belief juga kepercayaan. And then udah lagi. Revelation itu kayak Revelation itu apa ya? Wahyu pertama yang diturunkan Allah ke Musa. Terus oblig. Oh, they are oblig. Ini asalnya dari oblig. Underscoring itu kayak highlight gitu, jadi menekankan
Oke? Paham? Kebayang ya? Oke. Society itu masyarakat. Justice in society berarti keadilan di encourage itu kayak mendorong dalam artian memotivasi. Pilgrimage itu safar sebetulnya, jadi kayak bepergian kemana gitu, tapi dalam tujuan religius gitu. Kayak misal orang non muslim gitu ya, yang Nasrani misalkan mereka visit ke Jordan, nah ziarah lagi tuh pilgrimage. Oke, ada lagi? Faithfulness, keimanan. Semua teksnya paham ya? Oke? Oke, now I want you to stand up. Please stand up. And now you will be divided into two big groups consisting from 1 until 5. Jadi sekarang kita pecah lagi kelompoknya, ngumpul dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Siap? Siap? Sekarang setiap kelompok sudah ada dari nomor 1 sampai 5 ya? Udah ya? Nah sekarang kita kasih waktu untuk saling memaparkan apa yang kalian pahami dari teks masing-masing, karena tiap teks itu beda-beda dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, teks yang nomor 1 itu tentang apa yang nomor 1? Syahadat. Nomor 2? Kita? Nomor 2 siapa nomor 2? Nomor 2 tentang sholat. Nomor 3 zakat. Nomor 4 saum ya, puasa. Nomor 5 haji ya, pilgrimage. Nah sekarang tugas kalian adalah memaparkan apa yang kalian pahami dari teks masing-masing. Nanti giliran ya, yang nomor 1 duluan misalkan, atau mau yang nomor 5 duluan silakan. Tapi boleh kalian pakai bahasa Inggris lebih bagus, atau kalau mau di mix boleh, tapi tetap harus ada bahasa Inggris di Inggrisnya. Oke? Dan nanti bergantian ya, sampai dari 1 sampai 5 semuanya harus bergantian. Oke? Oke? Siap? I'm gonna give you like 10 or 15 minutes. 10 sampai 15 menit cukup? Cukup ya? Bu, apakah harus presentasi di depan? Nggak usah ya, kalian cukup presentasikan di kelompok kalian masing-masing. Oke? Siap? Start from now. The meaning of syahadat is witness, atau kita bisa sebut kesaksian, artinya witness itu, atau bisa disebut dengan faith. Faith itu iman. Nah, syahadat ini always repeat with every prayers. Jadi selalu kita ulang-ulang kalau kita sholat, ya tahiyat biasanya. Terus di sini juga I bear witness that there is no God good but good and Muhammad is God's messenger. Artinya kayak
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi syahadat ini tuh kita tuh harus percaya bahwa God itu is one, satu. Allah itu cuma satu, atau tauhid cuma satu. Dan Prophet Muhammad is the first step of a lifelong journey as a Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu orang pertama yang hidup di zaman awal Islam, yang membawa Islam juga Nabi Muhammad. Jadi sang itu puasa. The first revelation of the Quran come to Muhammad. Jadi berarti kayak puasa itu kita tuh dulu kayak nahan dulu buat nggak every year dari the month Muslim daily. Jadi nanti kita puasa itu kayak nggak minum, nggak makan, terus juga nggak sexual activity dan nggak berpikiran kotor. Terus setiap Ramadan itu kita harus disiplin dan kita kayak ngejaga badan kita dengan olahraga seperti, tapi olahraga itu kayak olahraga ringan biar nggak gampang putus tetap komitmen. Jadi kita tuh harus tetap komitmen kepada diri kita supaya kita tuh khusyuk dalam menjalani puasa. Terus kayak understory. Jadi kita tuh harus sabar, harus jujur, pokoknya harus benar-benar gak boleh bohong supaya puasa kita nggak sia-sia gitu loh. Ramadan dan solidaritas. Jadi pokoknya puasa itu kayak harus nahan hawa juga segala-galanya. Okay, let's go on to the last part. We will play a game. Kita akan main game. Ada yang tahu ini game apa? Apa coba? Ya, TTS. Ada yang pernah main TTS di rumah? Di sekolah dulu? Ya, kita main TTS tapi pakai bahasa Inggris. Oke. Boleh kerjain berkelompok ya? Oke. Nah, di situ ada kolom ya, ada banyak kolom. Di bawah itu adalah pertanyaannya, ada across. Kalau across itu dia berarti ke samping, kalau down berarti ke bawah. Nah, kita lihat nomor 1, fasting during the month of Ramadan. Sini ya. Terus nomor 2, down berarti ke bawah, declaration of faith, trusting and understanding the words of the Shahada. There is no God but Allah and Prophet Muhammad is the final messenger. Number 3, the final prophet. The final prophet is the last prophet ya, atau rasul terakhir. Number 4, the one and only God. Siapa tuh? Tuhan yang satu-satunya. Terus nomor 5, the Islamic Church. You know what is church? Church itu gereja, jadi atau tempat ibadahnya orang Muslim itu apa sih? Terus number 6, praying 5 times a day. What do you call in Islam ya? Number 7, the method of washing before prayer. Yeah, what do you say? And then number 8, God is great. And then number 9, giving 2.5% of your earnings to charity. Earnings itu harta ya, atau wealth. Number terakhir, a holy pilgrimage. Hadiahnya apa? Siap. Udah Miss. Ya, hadiahnya itu semua. Oke, good. Kita review dulu ya. Yeay!
Salat. Di bahasa Inggris itu apa? Salat itu dia juga bisa ditulis salah ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu teks terus bahasa Inggris terus nemunya salah gitu ya, bukan salah, bukan berarti salah wrong ya, tapi itu juga sama salah. Karena apa? Karena itu serapan dari bahasa Arab ya. Nomor 7. Wudu. Berapa? Allahu. Kalau orang Nasrani mereka kan suka bilang God is great, God is great, God is great gitu kan. Nah kalau kita sama dengan Allahu. Sound. The Shahada. Muhammad. Allah. Mosque. Nah, bacanya bukan mosque ya, tapi mosque. Kayak huruf kaf. Ada haknya di akhir mosque. Jadi pas akhir ka-nya itu ada udara yang keluar gitu ya. Mosque. Good. Salat. Apa itu salat? Salat itu salat ya. Wudu. Nah, wudu itu juga ada istilah lain. Bisa juga ablution. Say together ablution. Next, Allahu Akbar. Zakat. Hajj. Dari 10 vocabulary yang barusan aja ya, kita bisa lihat bahwa ternyata bahasa Inggris itu gampang ya, banyak banget kosakata yang diambil dari bahasa Arab. Jadi penulisan mungkin beda, tapi pelafalan itu sama, gitu ya, kayak tadi sahur, gitu kan. Di bahasa Indonesia juga sama, serapan puasa itu adalah sahur, cuman bedanya kita pakai bukan pakai gitu. Terus syahadat juga sama. Nah, untuk translation atau cara baca shin besar, kalau di kita itu kan di bahasa Indonesia SY ya. Syahadat atau syukur. Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? Oh good ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita sebelum memulai pertemuan minggu depan, nanti kita review lagi kosakata tentang 5 pillars of Islam. Oke, nggak ada pertanyaan ya? All good? Okay, thank you. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillah.